Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Ya, welcome back. Kita jumpa lagi di acara podcast Magetan 441. Guys, ini podcast yang baru kita buat untuk memberitahu wajib pajak agar supaya informasinya benar tanpa mendengarkan orang asal ngomong. Mending tanya ke petugas, ya kan? Betul Mas, betul. Ya, kita perkenalan dulu dari ujung sana. Ada Mas Raden bagus. Yap. Ya, Mas Murgianto untuk yang di tengah. Betul Mas. Dan sini Mas Guntur. Nah, ini punya spesialisasi masing-masing. Nah, nanti kita akan membahas masalah pertanyaan. Nah, pertanyaan kita ada yang masuk dari Pak Sutoyo 88. @sutoyo88. Beliaunya DM kita di Instagram menanyakan masalah pemutihan. Pemutihan itu tadi dilaksanakan kapan, terus persyaratannya apa yang didapat gitu. Nah, oke, kita mulai dari pemutihan dulu. Ya, kita tanyakan dulu kepada Mas Murgianto. Mas Murgianto, selamat siang ini. Siang Mas Bua. Iya. Selamat siang. Kita sapa dulu ini Mas Murgianto ini spesialis untuk pemutihan. Pemutihan di sini apa sih Mas Murgianto, masalah pemutihan ini? Pemutihan itu apa yang diputihkan ini? Jadi gini Mas, saya ulangi lagi. Oke. Pemutihan itu yaitu suatu kebijakan yang diberikan oleh Ibu Gubernur di musim pandemi ini Mas, untuk meringankan beban masyarakat. Iya. Ya, dan pemutihan itu berlaku dimulai dari tanggal 9 September sampai tanggal 9 Desember 2021 Mas Bima. 9 September sampai 9 Desember Betul, Mas Bima. 2021. Oke. Nah, dalam pemutihan ini apa sih Mas yang diputihkan itu? Jadi begini Mas Bima, sangat luar biasa sekali. Kayak gini, pemutihan itu kan tinggal beberapa hari lagi Mas Bima. Iya. Tinggal 2 minggu lagi. Iya, 2 minggu Jadi lagi. saya harap untuk warga Magetan untuk segera dilakukan proses bila ada kendaraan yang mati pajak atau ada keterlambatan, karena itu sangat-sangat meringankan beban kita. Iya. Beban kita. Jadi dalam pemutihan tersebut Mas Bima, Iya. dalam pemutihan tersebut itu yang isinya itu bebas denda PKB. Bebas denda PKB. Iya betul. Terus Jadi untuk kendaraan yang mati 2020 ke bawah. 2020 ke bawah. Iya. Contohnya apa itu? 2019, 18 seperti itu Iya ya? betul, betul. Oh Mas gitu, Bima. ya. Itu sama sekali tidak dikenakan denda Mas Bima. Oke. Dan untuk tahun berjalan yang tahun 2001 ini, Iya. dendanya tetap ada tapi itu denda jasa harja Mas Bima. Denda jasa, Iya. tolong digarisbawahi denda jasa harja ini karena denda jasa harja ini di luar pajak ya, lain dari pajaknya. Sedangkan pajak itu sekarang udah nggak ada dendanya, yang ada dendanya jasa harja. Oke Iya, Mas. betul. Tapi jangan khawatir Mas Bima. Oh iya. Kalau kita kena denda jasa harja, tapi kita dapat insentif pajak Mas Bima. Insentif pajak. Ya, insentif pajak itu jumlahnya lebih besar lagi dari denda, jadi bisa tertutup denda itu Mas Bima. Ini kalau saya menambahkan, Iya. insentif itu kalau bahasa enaknya diskon. Diskon yang diberikan Ibu Gubernur kepada wajib pajak atau masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Iya. Dalam menghadapi masa pandemik ini Iya, ya. betul. Oh gitu. Jadi diskon. Kalau bahasa insentif kayaknya saya kok berat nerimanya ya Mas. Iya. Diskon gitu betul. Diskon ya Iya, gitu lebih ya. merayat. Enak aja gitu kan. Jadi gini Mas Bima. Iya. Diskon tersebut diberikan untuk kendaraan roda 2 Mas Bima. Iya. Itu sebesar 20%. Oh, roda 2 ada 20%. Iya. gitu. Contohnya gini Mas Bima biar Iya. lebih ringan, lebih enak. Enak. Jadi seumpama Mas Bima itu punya kendaraan yang pajaknya PKB-nya 200.000. Iya. Nanti akan dapat diskon 20%. Jadi pajak kendaraan tersebut hanya 160 karena dapat potongan 40.000. Oke. Sedangkan untuk kendaraan mobil itu akan mendapat potongan 10%. Mas. Mobil ini dalam arti roda 4 ke atas ya. Iya betul. Roda 4. Jadi Kita ambil contoh aja seperti saya punya mobil pajak 100 Iya. juta. Iya. Jadi nanti dapat potongan 100.000 Mas Bima. Hanya Jadi PKB-nya ya. Iya, PKB-nya betul, ada Mas. potongan. Jadi ya. Iya. Betul. Oke. Dan ya, ada lagi Mas Bima. Iya. Jadi untuk pemutihan ini, Hmm. bila teman-teman itu mau balik nama Iya. atau mutasi dari luar provinsi, Iya. dari luar provinsi, Ah. BPN 2 maksudnya itu. Iya.
Itu nanti BBN-nya juga gratis Mas Bima. BBN gratis. Iya. Jadi salah satu program pemutihan diskon untuk pajak kendaraan dan gratis untuk BBN. Iya betul Mas Bima. Gitu. Gratis BBN. BBN tuh apa sih Mas? Seberapa sih ngefeknya ke masyarakat jika masyarakat itu memanfaatkan pemutihan ini secara tepat gitu? Coba. Itu besar Mas Bima itu. Oh iya. Kayak kemarin itu saya punya mobil yang Avanza saya itu Mas. Iya. Saya balik nama. Iya. Itu saya kemarin itu pajaknya kan 2 juta Mas Bima. Iya. Pajaknya 2 juta. Terus karena ada pemutihan saya balik nama, BBN-nya gratis. Padahal BBN kendaraan saya itu sekitar 1.250.000-an. Wow. Itu gak gratis itu Mas Bima. Oke. Jadi saya kemarin tinggal bayar pajak sama beli BPKB 375, plat nomor 100, Iya. sama STNK 200. Iya. Wow. Itu luar biasa Mas Bima. Cara menghitungnya adalah BBN itu berapa sih? BBN itu adalah 60% dari pajak kendaraan bermotor yang biasanya setiap tahun Anda bayarkan, itu adalah bentuk BBN. Nah, malam masa pemutihan ini, BBN itu gratis. Wah, tinggal bayar pajak dan apa tadi Mas? Pajak sama PNBP Mas Bima. PNBP. Aduh, Mas PNBP, bener Mas Bima. ini kayaknya perlu waktunya kita ngopi gitu. Iya, Kayaknya. padahal sudah ngopi baru. Wah, barusan ngopi tapi Iya, kayak gitu iya. ya kan. Iya. Oke. Wah, berarti ada kemudahan di situ di gratis BBN, diskon untuk PKB, terus apa lagi ya Mas ya? Tadi ya. Oh, udah ya, 2 itu ya Mas ya. Iya, Yang betul paling Mas banyak. Bima, betul. Nah, untuk masyarakat ini, nah ini masyarakat kan taunya pembayaran ini kan di Samsat, Iya, di betul. payment point gitu ya. Kalau rumahnya jauh gitu dan waktunya terbatas, mungkin ada solusi, mungkin ada inovasi dari tempat kita ini. Kita menanyakan ke Mas Aden, ini ada banyak sekali inovasi, banyak sekali tempat layanan, cara pembayaran, terus waktu itu yang sangat fleksibel di tengah-tengah masyarakat. Coba kita tanyakan Mas Aden. Mas Aden, iya, selamat siang lagi Mas Aden. Selamat siang, ya Mas Bima. Gimana? Untuk di Magetan khususnya ini, Iya. jangan khawatir untuk bayar pajak kapan dan di mana, Pak. Wah, ini. Untuk setiap pelosok-pelosok, insya Allah sudah terjangkau Iya. kita. Kita ada beberapa layanan. Ini yang saya sebutkan. Yang pertama di Samsat Payment Kota, Iya. itu tepatnya di Jalan Mejen Sungkono, di kantor Bapenda. Wow. Itu buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Untuk yang pagi itu jam 8 sampai jam 12. Iya. Sabtu juga jam 8 sampai jam 12. Cuma yang Jumat jam 8 sampai jam 10. Jam 11. Jam 11 pagi. Nanti yang malam buka iya. lagi Iya. jam 4 sampai jam 8. Itu Wow. Senin sampai Jumat untuk khusus yang malam. Senin sama Jumat Ya. malam ini. Untuk Wow. selanjutnya yang di kota itu juga ada di Samsat Induk. Itu juga melayani, tapi khusus untuk plat kuning aja, untuk yang Oh, ya, jadi sebentar. Ini kita pisah dulu ya. Plat kuning dan plat hitam. Kita perlakuannya berbeda ya, iya berarti ya? betul. Kenapa ada plat kuning dan plat hitam? Plat kuning itu untuk kendaraan umum. Di situ ada beban pembayaran untuk jasa kerja, betul gitu, Betul. gitu ya. Jadi kalau di Samsat Payment Point itu untuk petugas yang ada itu cuma di Karjo gitu ya. Betul. Gitu. Untuk plat kuning dan induk. Nah, selain itu, selain 2 tempat itu, mungkin plat kuning belum bisa ya. Belum bisa. Belum bisa karena ada kewajiban pembayaran Jasa kerja, kerja betul, tersebut. Ya, untuk plat hitam bebas ya Mas ya. Bebas. Oke. Selain itu juga yang di kota ada lagi yang baru di MPP. MPP. Nah, mau pelayanan publik Mau itu pelayanan tepatnya publik. di Pasar Baru, lantai 2. Pasar Baru Ya. lantai 2. Berarti sambil belanja bisa ya Mas? Bisa. Wah, luar itu biasa. sambil- Untuk yang di kota itu ada itu, terus ada yang juga di Samsat Payment Point Karangrejo. Itu Jalan Raya Mospati Ngawi. Terus untuk Samsat Payment Kawedanan itu sekarang di timur terminal Kawedanan. Sekarang pindah Mas ya? Pindah di depan Oh, iya. pabrik gula. Sekarang pindah jadi Kawedanan. Ya, depan pabrik Dulu- gula Josari itu ya. Ke arah ke selatan, Pampatan Goreng Garing itu ke arah selatan. Jadi Betul.
dulu ke arah timur, sekarang pindah ke selatan karena kita ngikut Bank Jatim. Iya, ngikut Bank Jatim, betul. Di Bank Jatim itu. Di Bank Jatim, pokoknya ada Bank Jatim di situ kita ada. Ya, betul. Ya, terus mana lagi Mas? Terus ada San Paulo. San Paulo itu layanan kita juga, pemain yang ada di Pelausan dulu karena ada terminal ada sambat keliling di Pelausan bulan rame, akhirnya kita bikinkan samsat payment point. Oh gitu. Di terminal Pelausan sana. Terus ada juga kita samsat keliling. Keliling. Nah, keliling itu kita keliling ke desa-desa. Iya, untuk desa-desa. Untuk yang tiap malam, khusus malam itu di halaman Kecamatan Mospati. Oke. Untuk yang hari biasanya itu Senin, Selasa, Senin sampai Sabtu ya kita pagi itu ada keliling nanti setiap desa-desa. Iya. Kan itu juga kita ada juga sekarang untuk kaum milenial. Iya. Ya, kaum rebahan. Iya. Bisa bayar buat melalui e-channel Mas. E-channel. Ya, e-channel. Di sini kita bisa pakai aplikasi Link aja, Samsat Signal, GoPay, Alfamart, Indomaret, Tokopedia, biaya bayar itu bisa. Oh iya, kita Ya, jadi dalam bayar pajak bisa lewat HP. Ya. Terus kalau masih kesulitan lagi bisa mengunjungi BUMDes yang sudah kerjasama dengan kita Mas Bima. BUMDes, berarti Iya. Samsat Bunda. Jadi sekarang bayar di Balai Desa itu bisa Mas? Bisa, yang sudah bekerja sama dengan kita. Untuk nanti BUMDes yang ingin kerjasama dengan kita untuk pelayanan pajak nanti bisa DM ke kita Mas ya, kita bantu. Persyaratnya apa aja nanti kita bantu. Oke. Ya, bisa kita bantu. Tidak cuma melayani masyarakat membayar pajak, yang mau buka layanan pun kita layani ya kan. Ya. Nah, luar biasa kita. Ye. Oke, dilanjutkan lagi. Kalau itu kan sudah untuk tempat pembayaran samsat terdekat dari masyarakat yang berada di seluruh Magetan ya. Nah itu khususnya untuk pajak tahunan. Nah itu kan syaratnya pajak tahunan apa aja itu Mas? Pajak tahunan itu persyaratannya. Dan kalau untuk BBN atau mutasi, nah itu apa lagi? Nah itu kita punya teman lagi namanya Mas Guntur. Oke, Mas Guntur selamat siang. Waduh kayaknya ini masnya ini lagi ngantuk-ngantuk syahdu gitu ya. Gitu. Selamat siang Mas Bima. Oke. Kenyangan Mas Bima, habis makan siang tadi sama saya. Wah habis makan ya? Wah saya tadi juga diajak ya. Ayam. Aduh mie ayam lagi, oke. Ya ini Usaha-usaha mie ayam Mas ya. ketika habis makan siang ini. Oke ya. Iya Mas Mulan, tadi kan sudah disebutkan apa pemutihan, di mana pembayarannya. Sekarang persyaratannya. Kalau dalam pajak tahunan itu apa aja, kalau pajak 5 tahunan itu apa aja, mutasi apa aja. Ya kita terus kemudahannya apa sih kita itu kalau dalam membayar ini? Oke. Ya, jadi begini Mas Bima, sebenarnya untuk semua persyaratannya itu sebenarnya cukup mudah dan gampang Mas Bima. Iya. Ya semisalnya kita kalau pajak tahunan aja ya Mas Bima, kita iya. tuh hanya perlu STNK asli dan tanda pengenal yang asli, baik itu KTP, SIM maupun KK. Oke. Ya, jadi di setiap tempat pelayanan kita hanya menunjukkan STNK sama tanda pengenal salah satu itu aja yang ada, itu kita sudah dilayani. Oke. Dan pelayanan pun juga cepat, jadi nggak cepat ya. perlu kita lama menunggunya gitu. Oh, ada satu lagi Mas yang belum persyaratannya. Uang asli Mas mungkin ya Mas. Oh iya. Ya itu kan. Yang jelas itu harus ada uangnya. Nah, gitu itu masalahnya. Kalau nggak ada uang ya. Oh iya, itu bisa tadi itu. persyaratan dokumen ya Mas ya. Kita itu Iya. persyaratan. Iya, itu untuk yang pajak tahunan. Mas Iya. Bima. Lanjutnya. Untuk yang pajak 5 tahunan perpanjangan STNK. Iya. Itu persyaratannya STNK asli, BPKB asli sama KTP asli dan ditambah cek fisik kendaraan di samsat tempat. Berarti kendaraannya harus hadir. Iya, kendaraannya harus Samsat itu. hadir di samsat tempat dan itu pun prosesnya juga tidak lama. Tidak paling lama, enggak 45 menit sampai 1 jam sudah selesai. Wow. Dari awal. Dari awal dari masuk. Wah, gesek ya. Iya, termasuk gesek itu. Iya. Tapi kan kalau kami yang ngantri ya Mas ya.
Kita Iya. ngitungnya 1 jam itu dari gesek ya. Iya. Mau jangan dari kita datang terus ngopinya dihitung, makan bakso dihitung Iya. gitu ya Mas ya. Biasa tuh kadang itu para wajib pajak itu juga seperti itu Mas. Iya. Datang, kadang-kadang juga ditinggal ngopi. Wah, Akhirnya itu. kan lama gitu loh. Nah itu. Kayak itu. Nah. Itu yang Jadi ngopinya setelah selesai pelayanan aja Iya, ya. Oh iya iya, iya. Ya, iya, kita iya. kan juga ada warung kopi, ada Iya, bakso iya, juga ya. Iya iya iya. Ya. Ah, itu, ya. kadang Oke. itu memang kita tuh masyarakat banyak Mas. Jadi Iya. nggak bisa kita samakan satu sama yang lain itu memang nggak bisa. Oke. Ya, Kalau itu- saran saya nanti tolong diurus sendiri aja, soalnya itu kan peserta juga mudah. Ya. Ah, betul, itu. juga ngurusnya kan Peserta juga nggak betul. setiap tahun toh, 5 tahun sekali. Iya. Sempatkan aja 5 sekali. tahun sekali ngurus itu diurus sendiri mawon. Ya. Itu hampir 1 jam sudah selesai. Iya. Iya mudah kok Mas, Dalam- semuanya Betul. mudah. Bos semuanya dengan persyaratan yang sudah komplit dan lengkap. Itu sudah nggak ada masalah. sama Untuk sekali. balik nama syaratnya tadi apa aja Mas Guntur? Ya ini saya lanjutkan untuk balik nama. Ini Mas Bim dan Mas Raden. Untuk balik nama itu kita juga hampir sama dengan pajak 5 tahunan ganti Iya. STNK. Persyaratan. Itu kita pun juga perlu STNK asli, BPKB asli, KTP asli, kendaraan juga datang ke Samsat. Kita tambah kwitansi jual beli Kwitansi dari jual beli. ya pemilik lama. Oh gini, kwitansi jual beli kendaraan tersebut Iya. beserta materai. Ya 10.000. Oh, iya, 10.000 sekarang ya. Oh iya bukan cukup lagi ya 10.000 ya. 10.000 itu Iya. sama ditambah fotokopi KTP pemilik lama. Oh fotokopi KTP pemilik Iya. lama. Oke. Oke iya. Itu gini Mas, jadi kita nggak harus fokus kepada fotokopi pemilik lama. Soalnya gini Mas, kita beli kendaraan dari orang itu belum tentu kendaraan itu yang memiliki masih ada. Kadang pindah alamat, Iya. Hah? kadang nun sewu, ada yang sudah meninggal, kan Iya. seperti itu. Iya. Jadi kalau semuanya itu memang orang sudah nggak ada pada tempat, Hmm? kita cukup diwajibkan ke kantor desa saja Oh, gitu. untuk minta surat keterangan. Wah ini. Kalau atas nama itu benar-benar dulu penduduk situ. Itu. Cuma itu aja sudah beres. Oh. Ini mumpung momennya juga pas kemudian Mas ya. Ini Ya. bebas biaya balik nama ya katanya Ya, ya. ini bebas biaya Ya. balik nama ini. Ya itu. Ini yang dipentingkan kan tadi kan Mas Murgianto sudah Iya. menjelaskan gratis BBN tadi. BBN. Tinggal 2 minggu lagi nih. Iya, iya, iya. 9 Desember. Gratis BBN itu biaya balik nah bukan biaya ya. Jadi Ya, jadi ada tetap bayar pajak, ada BPNKB dan persyaratan sudah disebutkan sama Mas Guntur tadi. Ada apa aja tadi Mas? KTP, KTP, STNK, BPKB, sama cek fisik. eh, Oh iya, ini lagi Mas, ini masih ada masalah syarat-syarat ya Mas untuk yang mutasi Mas. Kita mutasi itu terbagi jadi 2 Mas. Iya. Mutasi lokal sama mutasi dari luar provinsi. Kalau dari lokal itu cukup mudah setelah kita nyabut dari Samsat, misalnya Ngawi dibawa ke Magetan, Ya. itu sudah selesai. Ngawi langsung bawa Magetan sudah selesai. eh, Tapi kalau kita dari luar provinsi Mas, Iya. misal kita dari Jakarta, iya. kita harus cabut berkas dulu ke Jakarta, habis cabut kita harus bawa ke Polda Jawa Timur dulu Polda Jawa Timur. untuk kita mintakan rekom, baru kita masuk ke Samsat Magetan. Rekom masuk kendaraan. Iya. Kendaraan itu intinya rekom ini kendaraan itu dimasukkan tanpa kasus itu. Iya, Itu kan betul. Ya, tidak untuk- ada permasalahan di Polda lain, tidak bermasalah apapun. Iya. Masuk Jawa Timur kondisi baik gitu kan. Intinya untuk mengidentifikasi Oh kendaraan. iya, oke ya gitu. Nah, wow luar biasa kita punya. Menambahkan juga Mas Bim. Oh iya Menambahkan. silakan Mas. Ada yang mau tambahkan? Jadi begini Mas Bim. Iya. Untuk masyarakat yang memiliki kendaraan yang mati lama Mas Bim. Mati lama. Mati lama. Mati Seperti- lama. Berarti sudah Seperti- 1000 harinya Mas. Ya, mati suri apa gimana Mas? Mati suri. Kayak gini, kalau saya itu Mati kendaraannya pajaknya sudah Mas. mati, Mohon ya, maaf mati pajaknya. mati 10 tahun Mati atau pajaknya. Iya, betul. Kalau mati tak saya bingung gitu Mas. Jadi gini, untuk kendaraan yang mati di atas 6 tahun, Iya. dari 10 tahun, 20 tahun, Iya, iya. itu kan banyak orang yang nggak tahu. Wow. Padahal di 10 masa pemutihan seperti sekarang ini Mas Bim, tahun. kita itu hanya dikenakan 6 tahun Mas Bim, 6 tahun. 6 tahun.
6 tahun pajak ya. Iya, 6 jadi tahun pajak hidup Mas ya. iya, jadi seperti ini. Dan kendaraan Mas Bim punya sepeda motor GL lah, GL 100 ya. GL Kan kendaraan 100 lama. tahun 68. Mati Mas Bim beli kendaraan lama. Ah. Itu matinya 20 tahun ya. Wih, 20 tahun. Itu kendaraan pajaknya cuma 50.000. Oh. Jadi enggak 50.000 kali 20 tahun gitu enggak gitu Mas Bim. Cuma nanti 50.000 dikali 6. Ya. Nanti sama biaya PNBP Mas Bim. PNBP. Jadi tambah beli STNK 100 sama plat nomornya 60.000. Oh. Kalau balik nama nanti cuma nambah beli BPKB. Kalau untuk BPKB. kendaraan GL-nya Mas Bima itu Oh, iya. kita tambah 225. Oh, gitu. Itu toh, enggak sampai 500 walaupun mati 20 tahun Mas. Wih, itu. Gimana? Luar Nggak biasa. usah, ya. nggak usah takut ya, mati bertahun-tahun dia bisa dihidupkan lagi dekat berkat pemutihan. Mas. Iya, betul. Dan itu gini Mas, meskipun matinya sudah lama, Iya. nanti dihidupkan lagi. Jadi Nah. orang juga tidak takut. Wih. Iya. Iya, selama Iya. ini soalnya itu orang mengiranya itu kalau sudah mati lama pasti kendaraannya sudah dihapus, nggak ada data. Padahal itu Oh. bisa kan Mas Bim dibacakan. Iya. Kalau pajak lunas kan kita tidur juga pulas Mas ya. Oh, kita ngambil slogan dari Direktorat Jenderal Pajak DJP ya. Kalau Iya. juga kita pajak kita lunas, kita kan harga jual sepeda motor kalau mau bosen jual lagi kan lebih tinggi Gitu, daripada yang gitu. mati-mati ya. Iya, Iya. legalitas Betul. itunya, surat-suratnya luar biasa. Betul. gitu ya. Nanti di jalan kita juga enak. Nyaman Nggak- lagi ya Mas. Nyaman. Berkendara Nggak- itu nggak kalau takut semuanya nanti lengkap. apa yang cegatan bi ya. Itu kan Iya. Wah, takut berarti. tenang. Berarti ada yang menakutkan itu Enggak di jalan. tenang. ya. Kalau pajak kita lunas itu tenang. Kita di jalan itu tenang. Tenang ya. Betul. Wah, luar biasa sekali gitu. Ya, berarti kemudahan, kenyamanan, keamanan tadi ya. Betul. Itu semua ada di kita combine menjadi sebuah pelayanan yang gampang, dekat dengan masyarakat yang tidak bertele-tele ya mungkin ya seperti itu ya. Yang dalam momok masyarakat, wah di Samsat itu mesti rame ribet nggak karu-karuan persyaratan. Mungkin image yang dulu Mas. Lah. Itu yang dulu itu. Sekarang sudah Ya, enggak gitu. lagi seperti itu. Kita kembali ke masa milenial dan kaum rebahan Betul, itu tadi, betul. kecepatan dan ketepatan itu slogan kami juga. Jadi kepastian sekian itu selalu ada gitu. Oke, mungkin ada yang menambahkan lagi di dalam podcast ini kita ngobrol diskusi santai. Gini Mas Bima, Iya. saya himbaukan kepada masyarakat, mungkin ini sangat penting sekali Mas Bima. Iya. Begini, untuk teman-teman yang melakukan pembayaran pajak di Samsat, Hmm. itu diharap dimohon untuk menyiapkan nomor HP Mas Bim. Oh, nomor HP. Iya. Itu, nomor HP. Buat apa Mas nomor HP itu? Nah, jadi gini, Mas. Ketika kita menyerahkan nomor HP di Samsat, Iya. itu nanti nomor HP itu berguna ketika tahun depan kendaraan teman-teman sudah waktunya pajak. Woi. Nanti 15 hari sebelum waktunya pajak itu, Ya. nanti ada SMS yang mengingatkan bahwa kendaraan Bapak Ibu tanggal segini sudah waktunya bayar pajak. Jadi Betul. ini program ini dibuat biar warga masyarakat itu tidak lupa akan pajaknya. Jadi kita mengingatkan Mas Bima. Itu bayar enggak Mas itu? Nggak Nah bayar, biaya enggak kita nggak bayar. sebagai wajib pajak nah tambahan biaya enggak Mas itu? Kita mungkin yang bayar. Nggak bayar itu gratis. Kita dapat SMS aja nggak usah nggak iya. usah di- Jadi nanti diingatkan ya. Jadi nggak melulu kita harus nunggu sampai jatuh tempo terus terlambat kan untuk menyiapkan berkas itu tadi biar nggak lama di Samsat. Jadi 15 hari sebelum jatuh tempo diingatkan biar lebih nanti datang ke Samsat kalau bahasanya ben uga bolak-balik nyiapkan uangnya, dokumennya, tak tadi biar. Nanti kalau terlambat kita datangi Mas ya. Wah, ini Mas Raten ini yang ini buat teman-teman. Ya. Kita datangi tapi cuma untuk mengingatkan wajib pajak. Oh, iya. Ya, bukan kita datangi menagih atau Iya, titip tidak. kolektor mungkin bukan. Mengingatkan. Kita cuma mendata sebenarnya. Iya, mendata mendata. kenapa kendaraan ini belum pajak, mungkin ada masalah sudah dijual atau di luar kota, Iya. gitu aja. Jadi mohon maaf kita sebenarnya datang ke rumah wajib pajak itu sifatnya pendataan, Iya. bukan penagihan. Mendata Betul. ulang. Ya. Betul. Kayak penagihan emang kita semacam debt collector. Iya, gitu ya. bukan. Bukan ya. Kita, Iya. kita datang dengan senyuman kok. Oi, senyumanmu ya
kan. Mungkin ada tambahan lagi? Gini Mas Bim, satu lagi Mas Bim. Iya. Untuk apa itu Mas Bim? Untuk wajib pajak itu kan IMEX-nya itu setiap pajak pasti sulit Mas Bim. Wah itu. Setiap pajak kita sulit. Dulu kan kayak orang banyak berbicara. Iya. Padahal enggak Mas Bim. Kita itu menyediakan tempat-tempat untuk menggali pengetahuan tentang pajak Mas. Seperti Instagram, terus di YouTube kita, di Facebook. Kalau rumahnya dekat Samsat bisa ke Damrat ke Samsat ke bagian informasi. Tanya-tanya di situ semua pasti kami jawab. Ya, kita punya satu lagi, kita punya WA Center ya, center di Samsat. Kita itu ada pertanyaan apapun akan kami bales. Pokoknya yang insya Allah ya yang menyangkut kesamsatan ya. Kalau tanya masalah kredit gimana, kalau nggak ada ya kita ya. Adanya mati lama bisa komen di YouTube kita. Nah, kita gitu ya. Nanti kita balas satu-satu. Iya, kita balas satu-satu. Insya Allah ada waktunya. Ya kita podcast. Jangan lupa subscribe makanya biar kita lebih semangat ya. Iya, di subscribe. Subscribe kita. Kita akan selalu update ya Mas ya. Kita selalu update. Berdasarkan permintaan dari para wajib pajak, para sobat pajak kita. Betul. Kita pada pertanyaan apa kita jawab di sini secara diskusi santai lah. Biar kita nggak takut Samsat itu serem, kejem, apalah gitu ya. Hai gitu lah. Ya, kita sebaik mungkin lah kita. Iya, gitu. Kita sehumanis mungkin ya, kita juga sama-sama biar bisa melayani gitu juga. Oh iya, pesan terakhir ya, bukan pesan terakhir ya, apa ya? Pesan sebelum pemutihan berakhir ya gitu. Ini kan bentar lagi berakhir nih katanya. Kepada wajib pajak, mungkin ada yang minta menambahkan. Kira-kira apa sih yang perlu dilakukan wajib pajak menjelang berakhirnya pemutihan? Mungkin ada kesan khusus, pesan-pesan khusus. Ya gini Mas Bim, jadi begini, apa itu? Saya himbau untuk kan di waktunya pemutihan tinggal sebentar lagi Mas Bima. Ini kesempatan yang sangat baik dan sangat luar biasa. Besar sekali loh keuntungan kita dengan penjelasan kita dari tadi itu, keuntungan kebebasan apa saja yang dibebaskan itu banyak sekali. Maka dari itu ambillah kesempatan ini, jangan sampai kelewatan. Sangat sayang Mas, ini kebijakan dari gubernur ini sangat luar biasa untuk kita, khususnya untuk warga Magetan Mas Bima. Iya, oke. Belum tentu tahun depan ada pemutihan seperti kayak gini lagi loh. Betul. Belum tentu. Belum pasti. Belum pasti. Jadi yang sudah pasti sekarang ini dimanfaatkan segera. Sebelum maksimal tanggal 9 Desember ya? Iya, sampai 9 Desember. Masih ada waktu ini. Ada waktu, oh iya. Terus satu lagi, seperti pesannya Mas Raden bagus tadi, tanpa calo, belajar, nggak lama, semua alur terlihat, terbaca. Jika memang belum paham, tanya ke petugas. Di sana ada petugas representatif kita untuk selalu membantu wajib pajak. Jangan ragu petugas ini bukan kayak macan yang ditanya langsung gigit, enggak ya. Kita berusaha seramah mungkin. Juga nanti ada kita Mas mau tanya-tanya bisa ke Samsat Center Magetan. Nanti di bawah ini nanti Mas ya. Iya. Samsat Center Magetan. Bisa disimpan di HP ya. Bisa disimpan. Nanti apa aja gratis. Tanya aja gratis nggih. Tanya aja gratis. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Sekian podcast kita hari ini. Oke, kita ketemu lagi di acara selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih. Dadah.